Kompas TV, independen, terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Al-qail Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab kita faham bahwa kalau kita mensyukuri nikmat Allah, la in syakartum la azidannakum, Allah akan semakin menambah nikmatnya kepada kita, ya kesehatan, ya kelapangan dan inspirasi. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, dalam Islam itu hampir tidak ada hal yang sepele. Bahkan agama jangan mengenteng-entengkan sesuatu yang dianggap biasa. Kenapa? Karena semua akan diberikan penghargaan, balasan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktunya. Muqaddimah ini terkait dengan hal yang biasa dalam masyarakat, biasa dalam kehidupan beragama, karena biasanya dianggap ya biasa. Artinya tidak ada keseriusan yang mujahadah kepada Allah yang diawali dengan tafakkur dan istikharah. Dalam Islam, sesuatu yang kita mau lakukan itu harus ada istikharahnya kepada Allah. Apa itu istikharah dulu? Istikharah adalah meminta dipilihkan oleh yang maha tahu. Itulah sebabnya dalam Islam dianjurkan salat istikharah. Termasuk hal yang kita aktualkan pagi ini, yakni tentang nama seseorang atau pemberian nama. Jadi begini pemirsa sekalian, dalam kehidupan umat Islam itu, memberikan nama kepada generasi itu harus karena harapan. Maksudnya begini, seseorang pada saat mau berkeluarga, itu harus sebenarnya ada visi. Saya melaksanakan amanah sebagai sunnah Nabi mau berkeluarga. Insya Allah ada rezeki, nanti akan punya dzurriyah atau keturunan. Bayangan saya, sang suami mungkin profesinya A, ilmunya sang istri B. Maka nanti bagusnya keluarga ini seperti ini jalannya generasi. Mungkin ada yang dokter, mungkin ada yang insinyur. Nah, dalam memberikan nama ke anak-anak, bagusnya ada komunikasi antara keluarga itu. Karena begini, dalam agama itu sampai ada hadis Nabi begini,
Innakum tud'auna yaumal qiyamah. Luar biasa agama memberikan visi yang begitu syumul, lengkap. Nabi katakan, innakum tud'auna yaumal qiyamah, sesungguhnya kalian akan dipanggil di hari kemudian sesuai ID-mu, sesuai identitasmu, sesuai namamu, dan pasti tidak ada yang meleset. Kalau kita dikirimi dokumen lewat email kita, lewat nomor HP kita, pasti ke kita itu barang. Nah, Nabi tegaskan bahwa innakum tud'auna yaumal qiyamah, sesungguhnya kalian semua umatku akan dipanggil di hari kemudian bi asma'ikum, sesuai identitas atau nama-nama kalian. Kalau ini kan jangka panjang, maka sukseslah di dunia, selamat di akhirat. Salah satunya Nabi sudah tegaskan, fa ahsinu asma'akum, perbaikilah, kasih cantiklah nama-nama kalian. Dari sini pemirsa sekalian, pemberian nama itu harus ia menjadi menjadi bayangan. Bayangan keluarga dimusyawarahkan. Kalau perlu keluarga besar, boleh. Misalnya dari bapak. Saya ilustrasikan di awal tadi. Mungkin bapaknya insinyur. Mau namanya kehebatannya bapaknya. Bapaknya jadi bos. Kenapa dia hebat? Karena dia dulu belajar sampai S2, S3-nya selesai, muhandis. Dia kasih nama muhandis. Kenapa? Karena dia insinyur. Boleh enggak? Boleh. Boleh jadi nama. Nah, ibunya bilang, ayah, kan saya yang lama hamilkan. Saya juga bagaimana, salah satu mau deh, bagaimana hobinya nanti. Kalau kita muhandis, saya mau dia ada bayangan bercita-cita juga jadi dokter. Saya lihat dulu ya, apa bahasa doanya. Bahasa doa itu kira-kira bahasa agama. Bahasa dalam Arabnya itu kalau dokter apa? Simbolkan dengan kebersihan. Nadhif misalnya. Boleh diskusi seperti itu. Karena pemberian nama hakikatnya harus sepakat keluarga bahwa anak ini akan selalu dipanggil sesuai harapan yang jernih dari orang tua. Makanya panggil dia apa? Itulah sebabnya boleh sampai 3 bahkan 4 suku kata di nama itu. Boleh. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Zamannya sekarang perilaku korupsi ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemberian nama itu yang harus ditahu dulu oleh keluarga, oleh ayah, oleh ibu, kakek, nenek, baik kakek dari bapak, dari ibu. Maksudnya kakeknya ini anak. Boleh. Tapi keinginannya
Nah, yang perlu mengimbangi adalah pemberian nama itu harus fokus kepada harapan dan menjadi doa tadi. Fokusnya di situ, menjadi doa. Jadi sebagusnya panggilan nama itu gambaran doa. Yang orang tua bilang, ku panggil ke anakku ini. Namanya kenapa? Saya mau dia jadi begini. Kalau misalnya yang orang hebat dalam ilmu, dia panggil anaknya alim misalnya. Kenapa? Jadilah ilmuwan. Karena dia ilmuwan misalnya. Atau yang tidak ilmuwan. Tapi dia bilang, biarlah saya bodoh. Tapi saya mau anak ini menjadi cerah masa depannya dengan ilmunya. Karena tidak ada harta yang saya wariskan, tidak ada jabatan yang saya wariskan, ilmu saja yang bisa saya doakan ke dia. Bisa begitu-begitu itu. Nah, saya tambah hadisnya dari Nabi SAW. Aslinya ini. Nabi berkata, tasummu bi asma'il anbiya'i. Masya Allah ya. Nabi menganjurkan bahwa kalau cari nama, cari yang baik-baik. Kita urut dulu ya. Nama yang paling dicintai oleh Allah, ahabbul asma'i ilallahi, nama-nama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Asmaul Husna. Jadi di situ ya, walillahil asmaul husna. Allah itu punya nama yang pilihan, yang sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang yang mau anaknya lembut perangainya. Saya kasih contoh. Apa bahasa Arabnya itu? Latif. Cara kasih namanya dia jangan hanya Latif, karena yang punya nama itu adalah Allah, Latif, Maha lembut. Karena kita ini hamba, maka tinggal nambahi Abdul Latif. Ini contoh pemirsa sekalian. Jadi terlalu banyak nama, bayangkan nama Allah saja di Asmaul Husna dalam Al-Quran itu sudah 99 yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Nabi sekaligus doa Abdul. Begitu-begitu itu. Mau apa? Kita kasih seperti itu. Kemudian boleh juga tasummu bi asma'il anbiya'i atau tasammu bi asma'il anbiya'i. Carilah nama-nama nabi. Jadi itu posisi kedua. Cari nama nabi. Ibrahim misalnya, Ismail misalnya. Boleh. Karena kita mengarah kepada bahwa ini adalah doa. Sebaliknya, hati-hati memberikan nama yang sekedar keren. Bahkan boleh jadi, mohon maaf, tidak dalam rangka mengabaikan nama-nama yang mungkin mengingat momen lahir di kendaraan jauh, daerah yang masih jauh, rumah sakit dengan rumah penduduk. Di ambulans melahirkannya misalnya, dikasih nama hanya ambulans. Apa pikirannya anak kita nanti bilang, ini orang tua saya dulu ndak ada sekali pikirannya untuk menghargai nama saya ini, hanya ambulans. Kalau ditambah di depannya Muhammad, ya ada nama Muhammad. Kira-kira begitu. Jadi boleh ada momen, tinggal disesuaikan saja. Misalnya, ini populer. Lahir di bulan 7 misalnya. Dikasih nama Yuli kalau perempuan. Tambahilah di depannya. Ditambah, tidak apa-apa suku kata itu tidak dipersoalkan. Yang penting, kalau mau lengkap dan dianggap keren, ya, tambah nisbah orang tuanya. Apalagi kalau keluarga itu keluarga terhormat, keluarga terpelajar, keluarga yang memang punya karisma di masyarakat. Jangan lupa kasih nama di belakang anak itu. Siapapun, kasih nama karisma di belakangnya.
Banyak bin seperti itu. Karena ini ada anjuran dari Nabi. Hanya saja Nabi juga peringatkan, jangan kasih nama-nama yang terlalu tidak menggambarkan doa. Misalnya Hammam. Apa itu Hammam? Panas. Dia lahir di musim kemarau. Dia merasakan ada seseorang. Musim kemarau memang mayoritas daerah. Tapi saya kok sejuk-sejuk aja itu rezekiku. Mengingat kasih dia Hammam, panas. Jangan. Tetaplah kasih nama-nama yang pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang doa. Yang berikutnya harus yang sangat dimengerti oleh orang tua. Nama itu. Jangan sekedar terkagum-kagum, misalnya sekarang eranya Piala Dunia, hanya mengambil nama yang ngerti atau tidak, bahkan bisa menjadi salah tulisannya. Ya, ini perlu pemirsa sekalian. Saya kasih contoh sedikit ya. Ini kan kita sama-sama belajar. Ada orang yang mendambakan anaknya menjadi sejahtera. Kalau bahasa Arabnya sejahtera itu adalah kanzun, wadah yang banyak bisa dimuat, kanzun, kanzul akhirah. Penulisannya juga harus benar. Penulisan yang benar di situ adalah kaf, kanzun. Hati-hati kalau kita hanya mau tren-tren. Ditulis khansah. KH maksud saya, ini sharing kita. Karena kalau khanza itu boleh jadi tertulis nanti kalau ditulis Arab menjadi khunsa. Apa itu khunza? Luar biasa melebarnya makna, bias sekali. Makna kalau khunza adalah satu orang, dua jenis dalam dirinya. Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Ini jadi ada bagusnya orang tua mengerti memberi nama itu. Ini saya ulangi ini, kalau kanzun, khazana itu kanzun. Kalau itu niatnya. Tapi kalau ditulis yang lain bisa menjadi bias, menjadi salah. Jadi jangan asal nulis, konsultasilah. Kalau mau pakai nama Arab, ya sekalian tanya-tanya dulu tulisan aslinya di Arab, baru ditulis Indonesia nama anak kita itu. Ini tentu terutama kepada kepala keluarga. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Sebuah penelusuran jurnalis Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pemberian nama yang kita niatnya itu doa sungguh-sungguh kepada generasi kita, ada caranya. Oleh karenanya yang kedua harus sangat fahami karena bagian dari doa. Nah, ada kaidah begini. At-tasmiyatu haqqun lil abi. Pemberian nama itu kalau tidak panjang waktu untuk memusyawarahkan, tapi sebaiknya dimusyawarahkan.
Oh, kan dua yang bikin. Ya. Tapi agama kalau mepet waktu maka relakan lil abi, apalagi kalau memang dia yang tinggi ilmunya, ilmu agamanya dan pengalaman hidupnya. Mau dicita-citakan anak ini seperti apa itu? Di sini namanya at-tasmiyatu haqqul lil abi. Yang memberi nama itu haknya ayah. Jangan dipahami di sini terbatas. Diskusilah, minta pandanganlah ke orang tua, termasuk mertua. Jangan di poting. Kira-kira begitu. Maka wa idza tanaza'a fi tasmiyatil waladi fahiya lil abi. Jangan sampai begini. Apabila berdebat, ngotot. Nah, ini bahasa ngotot ini sudah menggambarkan komunikasi ini lambat dilakukan, mestinya cepat. Ini nanti hamil. Nantinya bagus namanya siapa ya? Oh ini. Nah, ini kalau lambat, ngotot semuanya. Padahal dirancang bagus-bagus. Tapi kalau ada keluarga yang ngotot begitu, bapak mau. Ternyata pendidikan istrinya merasa lebih tinggi. Maaf, era sekarang banyak yang begitu. Dia yang mau. Datang juga yang lain. Keluarga lain, saya alumni ini. Yang begini namanya. Kalau sampai ada pandangan seperti itu, maka selama tidak keliru dan rendah nama itu, pilihannya ada lil abi. Bahkan ada anjurannya seperti ini pemirsa sekalian. Fa'alal walidati ada masyadati wal munaza'ah. Ayo, bina keluarga yang punya generasi yang disyukuri itu, kalau dalam rumah tangga, andai kata ada memang. Ibu merasa, bagus kerjanya. Didengar juga pendapat-pendapatnya. Jangan dahulu mematok. Dahulukan kepentingan masa depan dan doa untuk anak. Jangan kejagoan masing-masing orang tua, terutama ibu. Saya baca ini ya. Fa'alal walidati. Maka hendaknya walidati itu ibu. Bukan walidi. Ini agama saya baca ya. Ada masyadati wal munaza'ah. Tidak memancing bahwa harus ini namanya. Bermusyawarah, dahulukan kepentingan anak. Kan dua-duanya harus mendoakan. Yang kasih contoh jadi imam, ayah. Yang memelihara dengan lembut, ibu. Masa ngotot dalam pemberian nama? Ini penting jemaah sekalian untuk kita lakukan ke anak kita. Karena nama itu tidak seperti yang William Shakespeare katakan itu. What is a name? Itu juga kalau diterjemahkan kasar, apa sih arti sebuah nama? Kalau dia memang harum, bunga mawar itu harum, biar lu ganti berkali-kali namanya kalau dia harum, tetap fungsinya. Ini memancing kita karena beliau ini sastrawan yang luar biasa, pemikirannya mendalam, penghayatannya mendalam, bahwa nama itu justru penegasan nama itu harus bagus. Bukan bagus perilakunya, namanya jelek. Dan adakah begitu? Misalnya namanya asyaiton. Bagus perilakunya. Kayaknya sulit. Karena demikian sebaliknya. Mudah-mudahan kalau namanya bagus, dia akan malu berbuat yang tidak bagus. Asal dia ngerti makna dari namanya itu. Ya orang tua saya sering sampaikan begini. Nama tak itu ini. Kenapa begitu? Anda tidak dipaksa untuk menjadi misalnya ya, menjadi profesi ini. Tidak, pilihannya sepenuhnya ada di anak. Tapi harapan itu Anda maju dengan belajar. Nama itu ini Malu itu orang kalau seperti ini. Kalau sampai tidak bagus perilaku di masyarakat, di tempat belajar. Ini pemirsa sekalian, karena pemberian nama mengacu kepada agar investasi yang paling berharga dalam sebuah rumah tangga adalah generasi.
harta yang didapatkan oleh orang tua itu akan menjadi sangat bermakna andai kata harus diwariskan karena lumayan kepada anak atau generasi yang soleh. Generasi yang soleh kalau sepanjang proses hidupnya penuh doa dan ia taat akan hal itu. Sehingga kita tausiahkan pagi ini mudah-mudahan kita dalam pemberian nama itu kepada generasi kita full rojak kepada Allah. Bahkan di sana ada tawakal. Ada. Kita sudah punya bayangan. Ada menarik dalam beberapa keluarga ya. Nama di belakangnya sama. Begitu sukses semua. Saya banyak melihat orang-orang yang dulu terpelajar orang tuanya. 5 sampai 7 anaknya misalnya. Nama-namanya bagus, mirip-mirip. Mirip. Tidak sama, beda itu. Sama-sama tergambar di namanya, apalagi disambung nama orang tuanya. Oh, memang wajar memang tongi sukses anak-anaknya. Kenapa? Itu baru nama saja tergambar mi. Nama ini. Ada Abdurrahman, ada Abdul Halim. Rahman itu maha pengasih, Halim itu maha lembut. Ada Ar-Rauf. Ada semua. Mau jadi perkasa namanya Al-Aziz. Kentara memang. Kenapa begitu? Karena di keluarga itu memang sudah merancang secara baik, bahkan didiskusikan. Yang terakhir pemirsa sekalian, kalau sampai ada sama-sama meyakini pemberian nama itu yang bagus dari dia, mungkin karena profesinya seperti itu, tetaplah musyawarahkan dan berdoalah. Kalau 3 orang yang mau kasih nama dalam keluarga itu penting, mudah-mudahan tidak 1 anaknya, banyak. Tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah generasi yang soleh dan soleh. Salah satu caranya doakan mereka termasuk dalam pemberian nama. Sekian dan demikian. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.